Kenapa dia tidak bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat? Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kami yang disebutkan perusak Demokrat. Ada upaya dari kubu KSP Muldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang. Setelah kubu KSP Muldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. Telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Ada upaya KSP Muldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Muldoko maksudkan? Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Upaya KSP Muldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat dengan berbagai cara ini bertujuan agar KSP Muldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama yang mudah ditebak sebenarnya dan makin menunjukkan bahwa KSP Muldoko dan gerombolannya tidak punya alasan yang fundamental dan telah keluar dari akal sehat. Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPKPD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat. Juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPKPD. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru, pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini yang kami jalankan secara serius telah menunjukkan hasil yang nyata. Bahwa Partai Demokrat itu adalah partai tengah. Kami menghormati pluralisme dan kader-kader Demokrat itu sangat majemuk. Dari Sabang sampai Merauke. Gubernur Aceh adalah kader Demokrat. Demokrat kuat di Aceh. Gubernur Papua juga kader Demokrat. Demokrat juga kuat di Papua. Sebarannya luas, berbeda kultur, berbeda agama, aliran politik bahkan ideologi.
Nah, dengan kenyataan seperti itu, yang terberat adalah apabila di masa depan politik Indonesia itu makin terpolarisasi dan politik identitas semakin kental. Berat bagi Demokrat, kami tidak suka polarisasi itu, pilih kiri atau kanan, nasionalis atau Islam dan sebagainya. Dan ingat, Demokrat itu adalah partai nasionalis religius, itu garis ideologi kami. Begitu terbelahnya, dividednya politik kita, berat bagi Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY angkat bicara terkait konferensi pers yang dilakukan kubu Muldoko di Hambalang beberapa waktu lalu. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat GPKPD berusaha mendegradasi Partai Demokrat yang sah dengan mengangkat isu kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang saat itu menyeret sejumlah petinggi partai di dalamnya. Ada upaya dari kubu KSP Muldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Muldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata perbuatan melawan hukum. Kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam siaran langsung melalui kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut kubu Muldoko berupaya mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan demokrasi menjelang pemilu 2024. Dia pun mempertanyakan pertentangan ideologi yang dimaksud agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat. Putra Presiden ke-6 RI ini menyimpulkan kubu KLB Deli Serdang tengah berusaha membangun citra buruk Partai Demokrat dengan berbagai cara. Hal itu bertujuan agar KSP Muldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama dan mudah ditebak sebenarnya dan makin menunjukkan KSP Muldoko dan gerombolannya tidak punya alasan yang fundamental dan telah keluar dari akal sehat, ungkap Agus Harimurti Yudhoyono. Lebih lanjut, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa apa yang disampaikan kubu Muldoko tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat serta tidak ada hubungannya dengan GPKPD. Pasalnya, seluruh kasus hukum yang melibatkan beberapa oknum internal Partai Demokrat pada masa lalu sudah melalui proses hukum yang berlaku sehingga yang bersalah kini telah dihukum. Walhasil, Agus Harimurti Yudhoyono menilai hal itu tidak relevan untuk diungkit kembali dengan tujuan politik tertentu. Agus Harimurti Yudhoyono kembali menyampaikan bahwa dirinya masih membuka pintu maaf bagi Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Meski demikian, diakuinya bahwa para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa kepada Muldoko. Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Muldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Muldoko, yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi, kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Akan tetapi, Agus Harimurti Yudhoyono menilai Muldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya, kata dia, mereka terus sibuk melontarkan kebohongan baru untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini, lanjutnya. Oleh karena itu, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sikap bahwa Partai Demokrat akan bersatu padu melawan kubu Muldoko jika tak kunjung mengakui kesalahan. Diketahui, terbukanya pintu maaf untuk Muldoko tidak hanya satu kali diucapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Awal Maret tahun 2021, Agus Harimurti Yudhoyono pertama kali menyampaikan bahwa dirinya membuka pintu maaf bagi Muldoko atas keterlibatan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Tapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau, Muldoko, menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya, kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers bertajuk Menguak Kebenaran.
Testimoni peserta KLB abal-abal yang disiarkan secara daring Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Agus Harimurti Yudhoyono, kita pikir pernyataan Muldoko bakal benar, ternyata bohong lagi. Meski begitu, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku kecewa terhadap Muldoko karena dinilainya mengudeta Demokrat. Menurutnya, Muldoko telah menyakiti hati jutaan kader Partai Demokrat karena terlibat dalam gerakan yang dinilai pengurus partai itu sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional. Kendati demikian, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak punya dendam pribadi terhadap Muldoko. Bahkan, dia mengaku masih dan tetap menghormati Muldoko.